Bertemu kembali dengan saya Ferdinand Hutahayan. Kali ini kita mau membahas pernyataan Bapak Luhut Binsar Panjaitan yang mengirimkan pesan ringan, pesan pendek tetapi keras terhadap Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. Pak Luhut menyampaikan pesan kepada Pak Prabowo agar tidak membawa, tidak mengikut sertakan orang-orang toksik dalam pemerintahannya ke depan. Pertanyaannya, siapa yang dimaksud oleh Pak Luhut sebagai orang-orang toksik supaya dihindari dan tidak dibawa? Pertama, kalau kita melihat dari analisis terkait dengan koalisi Indonesia Maju yang sejak awal terbentuk, di sana ada Golkar, Gerindra, dan PAN. Ini yang sejak awal ada. Demokrat kemudian bergabung di akhir-akhir setelah gagal berkoalisi dengan Nasdem, yang mana Anies Baswedan ternyata tidak memilih AHY sebagai calon wakil presiden. Kita tahu rekam jejak Demokrat dulu adalah oposisi terhadap pemerintahan Pak Jokowi, dan sering sekali menyampaikan pendapat-pendapat yang keras terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Bahkan Pak Luhut sendiri pernah menanggapi pernyataan AHY maupun pernyataan Demokrat yang keras dan sama-sama keras. Jadi kalau kita melihat ini, apakah Demokrat salah satu yang dianggap oleh Pak Luhut sebagai orang-orang toksik atau kelompok toksik? Kita tidak tahu, tetapi itu bisa saja kita analisis demikian, karena memang kita mengetahui Pak Luhut pernah menanggapi keras pernyataan AHY, pernah menanggapi keras pernyataan Demokrat yang mengkritik pemerintahan Pak Jokowi. Bahkan Pak Luhut pernah mengatakan, kalau belum pernah menjadi pejabat kepala daerah saya tidak pernah, nggak usah banyak bicara. Statement ini keluar ketika AHY berkoar-koar tentang banyak hal, tentang APBN, tentang utang negara dan lain-lain. Dan Pak Luhut menanggapinya. Saya berpikir apakah Demokrat masuk dalam kelompok toksik yang dianggap Pak Luhut? Saya tidak tahu. Yang paling tahu adalah Pak Luhut, karena Pak Luhut kan tidak menyampaikan terbuka siapa kelompok toksik yang disampaikan. Kemudian kalau kita melihat dari koalisi, kita anggaplah bahwa Demokrat bukan kelompok toksik. Tetapi mungkin Pak Luhut melihat kelompok-kelompok baru yang begitu gemas, begitu ingin masuk bergabung dengan pemerintahan Pak Jokowi, yaitu partai-partai, terutama sampai saat ini adalah partai-partai pengusung Anies Baswedan. Karena partai-partai ini kelihatan adalah partai-partai yang pertama sekali menghancurkan harga dirinya, menghancurkan martabatnya, menghancurkan moral politiknya, yang mengusung gagasan perubahan, tetapi sekarang paling genit, paling gatel, paling ganjen untuk bergabung dengan pemerintahan Pak Prabowo yang mengusung tagline berkelanjutan, melanjutkan apa yang sudah ada. Nah, apakah tiga partai ini yang dianggap oleh Pak Luhut sebagai kelompok toksik? Di sana ada Nasdem, ada PKB, dan ada PKS. Yang mana tiga partai ini kita lihat sekarang paling genit, paling ganjen, paling gatel untuk bergabung dengan pemerintahan Pak Prabowo. Nah, apakah ini yang dianggap oleh Pak Luhut sebagai kelompok toksik? Saya juga tidak tahu, tetapi saya berhak menganalisis. Mungkin mereka inilah yang dianggap juga oleh Pak Luhut sebagai kelompok toksik. Karena apa? Kita tahu bagaimana Nasdem, kita tahu bagaimana PKS selama ini terhadap pemerintahan Pak Jokowi, kita tahu bagaimana PKB selama ini posisinya. Dan paling keras dugaan saya mungkin yang dianggap oleh Pak Luhut di sini dari ketiga partai ini adalah PKS. Karena PKS bagi pemerintahan Pak Jokowi adalah toksik sekali, ribut sekali, berisik sekali, apalagi terutama soal IKN. PKB dan Nasdem sejak awal masih mendukung IKN, tetapi setelah menjadi koalisi dalam capres, mereka pun ikut cawe-cawe menolak atau sedikit tidak setuju dengan IKN. Tapi inilah situasi politik, dan mungkin saja dari tiga partai ini menurut saya yang dianggap toksik oleh Pak Luhut adalah PKS. Dan mungkin juga Nasdem, yang kita tahu berkali-kali Pak Luhut waktu itu bertemu dengan Surya Paloh. Kita tidak tahu apa pembicaraan mereka, tapi dugaan saya adalah bagaimana supaya Surya Paloh tidak usah mengusung Anies Baswedan. Karena Anies Baswedan ini juga dugaan saya keras adalah orang toksik yang dianggap oleh Pak Luhut. Karena berkali-kali Anies Baswedan ini sok gagah perkasa, sok percaya diri, sok pintar, berani berhadapan statement dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan. Jadi sangat mungkin Anies Baswedan juga dianggap sebagai toksik oleh Pak Luhut. Dan sementara Nasdem keras sekali untuk mengusungnya. Dan inilah mungkin membuat Nasdem juga masuk kelompok toksik. Nah, bagaimana dengan partai yang lain? Misalnya PDI Perjuangan yang sampai saat ini belum menyatakan sikap
bergabung atau akan menjadi oposisi di pemerintahan Pak Prabowo ke depan. Apakah PDI Perjuangan juga bagi Pak Luhut adalah kelompok toksik? Saya tidak percaya, karena Pak Luhut adalah menteri yang berada di dalam kabinet yang mana kabinet tersebut dipimpin oleh Jokowi yang kala itu masih kader PDI Perjuangan. Memang kita melihat selama ini hubungan Pak Luhut dengan Bu Megawati seperti dingin ya, tidak ada keterikatan antara dua tokoh ini, Bu Megawati dengan Pak Luhut, karena belum pernah dalam acara-acara tertentu saling mengundang. Ya, PDI pun bikin acara belum pernah mengundang Pak Luhut. Pak Luhut punya kegiatan belum pernah mengundang PDIP. Jadi, mungkinkah PDI Perjuangan bagi Pak Luhut juga adalah kelompok toksik? Meskipun hubungannya tidak baik atau tidak mesra, tidak dekat, tapi saya tidak yakin kalau PDI Perjuangan adalah kelompok toksik bagi Pak Luhut. Karena biar bagaimanapun PDI Perjuangan tidak pernah mengganggu juga yang namanya Pak Luhut. Ya, jadi analisis saya melihat yang dianggap kelompok toksik oleh Pak Luhut pertama adalah Anies Baswedan, partai pengusungnya PKS, Nasdem, PKB kayaknya tidak, dan orang-orang personal yang sangat terlihat berhasrat untuk menjadi pejabat di pemerintahan Pak Prabowo, salah satunya Bahlil Lahadalia. Saya kok bisa agak menduga-duga ya, agak sedikit yakin, bahkan bukan sedikit, saya sangat yakin, besar keyakinan saya bahwa Bahlil juga adalah orang toksik bagi Pak Luhut yang ya enggak usah diajak lah. Karena beberapa kali terlihat kedua tokoh ini agak berseberangan soal investasi di sektor sumber daya alam. Jadi siapa sebetulnya yang dianggap toksik oleh Pak Luhut? Bagi saya seperti tadi, Anies Baswedan, PKS, Nasdem, dan Bahlil, serta mungkin beberapa orang lain atau tokoh-tokoh lain yang saya tidak tahu persisnya. Ini adalah sebuah analisis. Saya tidak tahu apakah ini benar, tetapi ini adalah analisis saya, feeling saya, dan berbasis pada apa yang pernah terjadi dari rekam jejak perjalanan politik semua tokoh-tokoh tersebut. Salam dari saya, Ferdinand Huta Hayan.